Ya. Kan saya udah beberapa tahun ini kan ikut ultralek ya, tapi masih belum nemuin chapter perjalanan buat kayak ke Gunung Binaya, Bukit Raya kayak gitu kan. Apakah ultralek sistem itu bisa buat kayak pendakian yang gunung agak ekstrim? Dikatakan ekstrim ya. Ya bukan ekstrim banget, tapi kan kalau buat Gunung Jawa kan ratingnya mereka lebih tinggi. Ya. Memang belum ada. Chapternya mungkin udah ada, tapi belum ada yang bikin. Mungkin gitu. Contoh nih kayak mungkin ada sempat ini kok, sempat rame juga kok. Namanya Fadil. Dia foundernya Metapack. Dia sempat ke Lauser, kan? 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah pas Lebaran tahun kemarin. Fadil itu dia nerapin pendakian ultralight untuk Gunung Lauser. Tapi nggak tahu ya, maksudnya ada yang bilang katanya karena di sana memang Lauser kan itu pendakiannya panjang ya durasinya. Paling cepat berapa 10 hari. Sekarang 10 hari kan. 10 hari bukan berarti nggak mungkin kok. Mungkin bisa kok. Udah gini, manajemen perjalanannya. Kalau misalnya ngomongin untuk pendakian gunung ekstrim atau gunung panjang, ultralight itu sangat bisa. Kalau saya bilang ya, sangat bisa. Saya praktek 9 hari kalau nggak salah. Memang nggak full di jalur pendakian sih. Ada yang 1 hari saya keluar terus untuk reload logistik ya, untuk isi ulang logistik, tapi dengan gear yang sama. Jadi saya keluar ke kota, sampai 1 kota, saya cuma reload logistik, tapi gear saya nggak berubah, tetap itu yang saya bawa. Waktu itu kalau nggak salah dari ya saya muter-muter kaldera Tengger ya sebutannya, kaldera Tengger, terus lanjut ke Argopuro itu kan butuh 1 hari transfer kendaraan kan. Jadi saya 1 hari transfer kendaraan itu plus saya isi ulang logistik, tapi gearnya tetap gitu. Berarti kan bukan berarti nggak mungkin, tinggal yaitu penyesuaian dirinya aja. Misal gitu, tetap misalnya 4,5 kilo. Kalau untuk saya pribadi mungkin 4,5 kilo. Kalau rata-rata base weight saya rata-rata untuk pendakian itu rata-rata di 3, kalau gitu 3 kiloan. Berarti bisa dong di 4,5 kilo dengan tambahan baju ganti itu kan. Berarti kan misalnya kayak Lauser atau Binaya berapa, 5 hari kan? 5 hari kurang lebih kan. 5 hari itu ya tinggal nambah aja baju gantinya. Kalau misalnya itu musim kemarau, jujur kalau saya musim kemarau ke Argopuro nggak bawa baju ganti. Jadi baju yang saya pakai dari berangkat sampai pulang ya 1 baju itu aja. Paling di campsite kan, kalau saya kan nggak pakai jaket Buangsa, saya pakai jaket itu polar. Jadi ketika sampai campsite, baju yang saya pakai buat jalan saya taruh, saya jemur, saya ganti pakai jaket itu udah gitu. Berarti kan bukan berarti nggak bisa. Kompor, apakah jalan selama 10 hari kompor habis? Enggak kan? Beda kan sama ininya, bahan bakarnya kan? Beda sama bahan bakar. Sama kayak shelter, sleeping bag, kan itu kan variabel tetap kan gitu. Tetap, pokoknya misalnya yang mau jalan 1 bulan juga, apakah habis sleeping bag? Enggak kan? Kecuali rusak gitu, atau shelter gitu kan? Ya gambarannya seperti itu aja. Cuma nanti ya manajemen perjalanannya apa? Perhitungan logistik sama bahan bakar itu kan sebenarnya kan yang itu. Bukan berarti nggak bisa kok. Kalau masalah logistik, sini loh.
Nah ini agak sulit ya, agak rumit karena setiap perut orang itu kan berbeda gitu. Ya nanti pada akhirnya logistik nyambungnya ke bahan bakar, jumlah bahan bakar. Misalnya logistiknya nasi, otomatis bahan bakarnya jauh lebih banyak, ya kan? Beda sama misalnya yang terbiasa makan gandum-ganduman cukup diseduh aja, otomatis untuk nyeduh kan cuma masak air kan, dikit kan, jadi kan bahan bakarnya jauh lebih sedikit dibandingin yang makan nasi. Itu aja sih sebenarnya yang apa ya, yang ya itu mengenalin diri sendiri juga sih. Well kan nggak melulu soal gear kan, tapi lebih ngedalamin, ngebiasain makanan, ngebiasain dengan keterbatasan. Misalnya bahan bakar kita biasa masak, kita biasanya bawa misalnya makan nasi, bawa spiritus misalnya, spiritus butuh 500 ml untuk pendakian 2 hari 1 malam. Tapi kalau misalnya pakai gandum-ganduman makannya spiritus 500 ml spiritus itu mungkin bisa jadi untuk pendakian 3 atau 4 hari. Kayak gitu sih, bukan berarti nggak bisa kok. Kerawung pun bisa, tapi dengan catatan gimana juga yang bikin berat apa? Alat kan, ya. Saya kerawung ya kan nerapin gitu, ultralight, tapi ya itu ya apa ya? Ya kita pakai fasilitas ya, porter alat ya gitu, gitu. Ngecet sih, dibilang ngecet iya sih, tapi ya gimana lagi? Kerawung kan keharusannya gitu. Atau misalnya kayak gambarannya Argo Puro, teman-teman yang 5 hari, 6 hari, kan bisa mereka. Bisa kok. Cukup. Masih kurang. Nggak ada. Ya itu intinya sih itu sih bisa kok, bisa. Tinggal dipelajarin manajemen perjalanannya, ya kan, maksudnya kan kita naik gunung kan nggak tiba-tiba langsung naik kayak kecuali kayak misalnya ketenangan gunung ada bisa dadakan juga kan. Tapi kalau misalnya macam Binaya, Lati Mojong atau misalnya Bukit Raya itu kan kita pasti ada coret-coretan kan. Apa yang bahkan sendoknya, cukup ya, terima kasih. Yang berkasih tas orang. Ada lagi? Lianya. Bang, Mas bertanya. Udah nih. Reja tak bahan-bahan loh, Reja. Aris takon Aris ini. Jakarta kok ya sih. Ayo Pak. Monggo ada lagi pertanyaannya. Bapak yang mau tanya. Monggo yang tanya. MC ini mungkin takut. MC-nya. Sini kata kok ah. Iya itu loh. Sebelah itu loh. Sebelahnya itu loh. Apa takut MC ini ta? Gua air iku. Cek tas maritang itu lho. Kurang jangkep. Oh, belum jangkep kan ya? Langsung tanya apa aja, tanya enggak apa-apa. Bebas. Iya enggak apa-apa. Boleh. Terus aja nopo. Siapa lu? Mari. Aku lur kawan ya. Wal gade. Ya, saya. Ya. Mungkin pada saat ultralek itu Omnya pernah nggak mengalami kendala-kendala waktu pendakian lah, itu menanggulannya gimana ya itu ya? Mungkin kan ultralek ini konsepnya ya, mungkin tip dan triknya. Kalau kendala ya, yang pernah dihadapi. Saya ngerasain kendala pendakian. Paling masalahnya kalau misalnya kayak ultralek itu karena sering coba-coba gitu ya, coba-coba yang tanpa kita coba. Jadi misalnya kayak misalnya kadang kan gini, kalau misalnya dapat settingan baru itu dicoba dulu lewat pakai kencar, camping ceria gitu kan.
settingannya gimana, atau entah itu sleeping system atau shelter atau cooking system. Tapi kadang ada yang ya kadang dicari juga sih, kayak naik kayak gini tapi nggak pakai ini gitu, misal kayak gitu, atau misal ngereduksi bobot supaya lebih ini, sebenarnya nggak pakai matras deh gitu. Ya kadang ketemunya sih itu sih, kendalanya cuma itu aja. Misal pernah nyoba nggak pakai matras, jadi waktu itu nyoba cuma pakai ini blanket gitu, cuma pakai blanket, keraung, ternyata campsite-nya batu. Terapi. Ya, cuma tidur kayak gitu. Kalau misalnya ada beberapa teman-teman ada yang kendalanya semuanya baik, cuma kecil sih. Kalau untuk kendala pendakian kayak misalnya gara-gara nggak bawa SB meriang itu, kalau teman-teman pendakian gitu nyari nggak ada sih, nggak ada. Karena apa ya, ya nggak bisa juga kita konyol ya kalau misalnya pendakian gitu, pendakian yang misal ke Semeru gitu, konyol sih nggak bisa juga, jadinya nggak fun kan malahan gitu. iya jadi ya benar nyiksa diri gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang punya kendala kayak misalnya kompor, ya kan banyak tuh kompor sekarang yang jet stove. Ya itu dia karena belum terbiasa pakai dan langsung dibawa untuk pendakian, ya akhirnya fail, gagal gitu, nggak bisa nyala ada. Atau banyak juga nih yang dari tarp terus beralih ke flysheet. Ketika sampai di campsite nggak bisa diriinnya, ya kan, lupa nih pitchingnya apa, titik-titik pasaknya lupa. Habis ini ada tutorialnya kan? Habis ini. Nah, itu ada temen satu yang sama tuh, dia termasuknya nekat juga, nekat. Dia nggak pernah pakai flysheet, nggak pernah shelter pakai flysheet itu, nggak pernah. Tapi dia itu download tutorialnya di YouTube. Jadi begitu sampai campsite ya udah setel itu dulu. Iya kan. Beda lagi tuh ceritanya kalau misalnya hujan itu beda lagi, pasti payah juga dia kan. Yang kayak hal-hal yang kayak gitu aja sih. Tapi yang jelas ya itu yang mesti yang dicoba. Nggak cuma barang yang kita biasa pakai, apalagi barang yang baru ya, maksudnya barang yang kita biasa pakai juga. Kalau misalnya emang mau pendakian ya dibiasakan deh kayaknya di check and recheck gitu ya barang-barang kayaknya, entah itu nanti shelter tiba-tiba ada yang bolong atau pasak kurang atau kompor nggak mau nyala, itu kayak gitu antisipasi hal yang kayak ya kayaknya itu aja. Ya ada lagi, monggo Bang. Ya, Ini berhubungan tema kita kan, self support not selfishness, ya kan? oh ya, Ya, sering kan dibilang pendakian UL itu egois ya kan? Ada yang bilang, saya pun nggak setuju sebenarnya. Sebenarnya kita milih temanya self support not selfishness. Apakah self support itu gimana caranya dengan self support tapi kita nggak egois gitu? Misalnya ada orang butuh bantuan atau gimana, terus saya self support, saya nggak bisa bantu atau gimana, atau tetap bisa? kalau itu semuanya kayaknya sebenarnya kayak misalnya ada pendaki ketemu pendaki yang sakit misalnya, atau ada yang punya kendala, ya balik lagi deh itu ke hati nurani personalnya ya, kayak gitu. Muel egoisnya apa ya, paling masalah shelter. Iya kan, ada kalau dulu istilahnya apa ya, solois berjamaah. Iya kan, solois berjamaah sendiri-sendiri tapi jalannya barengan. Iya kan, kalau itu balik lagi sih. Kalau misalnya yang bilang egois, yang ada yang bilang egois berarti mereka yang nggak tahu, maksudnya nggak pernah jalan kali ya sama anak-anak UL, atau di-prank sama anak UL yang entah lah, yang emang niatnya nge-prank kali kayak gitu. Ya kalau misalnya
soal itu balik lagi ke hati nurani masing-masing ya. Memang barang-barang kita terbatas, tapi bukan berarti kita nggak bisa nolong orang ya, gitu. Cuma benar, kalau yang saya perhatiin kalau misalnya emang egois, kalau masalah shelter, nggak itu juga malahan. Loh aku juga pernah kok, satu shelter, 1 P, 2 ya, bisa itu, masih bisa kalau gitu kan. Masuk. Iya kan? Kayak mau apa? Mau L tapi ngecit deh bawa shelter 1 aja gitu. Diisi berdua ya. Iya, jangan kaku-kaku banget lah maksudnya. Iya, kalau misalnya soal itu sih itu balik lagi ke hati masing-masing. Sempat ada cerita juga kan yang kayaknya ada yang pernah dengar juga, misalnya mau L juga logistiknya, ya bodoh begitu kan. Mau L logistiknya, kehabisan nyusahin orang ya kan gitu kan. Bodoh ya, sebisa mungkin kalau misalnya kita mau L tapi tetap kita masih bisa ngasih orang makan malahan gitu sih. Kalau sama Pak Hafid ini nggak pernah kekurangan logistik. Oh, aman, percaya. aman. Nggak tahan lapar ya. Aman. Percaya kok. Logistik aman. Ya, cukup ya. Thank you Bang. Ya, ada lagi yang bertanya. Enggak. Ya. Cara nyiasatin yang kemarin itu pendakian bersama konvensional, tapi berhubung konsepnya dari rumah saya akhirnya bawa barang sendiri, semua konven, akhirnya tinggal dibagi semua bagian, tapi saya caranya satunya gimana Pak? Siasatin ya. Dia mesti disiasatin ya teman-temannya, maksudnya teman-temannya emosian gitu, emang suka jadi sungkan sama temennya apa? Begitu dari base camp, nggak taunya itu pendakian konven, tapi dari rumah sudah nyiapin. Udah ngoel ya. Dibalik lagi tuh ke komunitasnya sih. Ya apa ya? Neriman nggak ya? Nggak neriman ya? Jalan kalau misalnya ketemu, maksudnya gampangnya gini deh. Kalau misalnya memang konsep kita berbeda dari yang lain, apalagi kalau misalnya kita nggak tahu tiba-tiba begitu ketemu, ternyata pada konven ya mau nggak mau masa iya mau putar balik enggak kan ya. Tapi kalau misalnya menurut saya pribadi sih, kalau misalnya kita jalan, kita udah kita jalan sama teman-teman yang masih nerapin konsep konvensional, paling enggak ya bilang lah sama mereka kan gitu, supaya enak sih di jalannya. Kadang ketemu masalahnya gitu. Jadi di awal nggak apa-apa, begitu di tengah jalan sampean enak enteng gitu. Ya balik lagi, jangan kaku-kaku banget. Kalau misalnya memang kita jalan sama anak yang konven, ada yang nggak kuat karena kita enteng dan kita masih sehat, ya udah tuh taruh tasnya kayak gitu. Biasanya yang cewek itu Pak. Hah? Nyari alasan. Keren cuma cewek. Cari alasan. Ya, ada orang yang banyak kalau cerita masalah. Ya, banyak kan cerita masalah hal yang gitu ya. Jangan kaku banget masalah. Nah, kadang yang dibilang egois kan seperti itu pada akhirnya. Ya kalau misalnya kita jalan sama anak konven, ada yang nggak kuat, ya udah kita tuker aja. Ya kita juga, ya apa ya harus mau kan ya. Masa iya melihat teman susah udah berat-berat kayak gitu, udah gak kuat, kita tongkrokin doang gitu, maksudnya kita liatin deh kayak gitu. Kalau misalnya kayak masalahnya Mas tadi, dan liatin dari rumah, begitu nyampe base camp, teman-teman pada konven, ya mau gimana lagi gitu. Ya kalau tasnya masih muat dan mau ya nggak masalah gitu. Masalah ya masalah sih ya, maksudnya ya itu balik lagi jangan kaku-kaku banget ya.
Kalau misalnya kita bisa full UL, kalau misalnya kita jalan sama anak-anak UL atau sama teman-teman yang konven tapi paham ya gitu. Tapi kalau misalnya emang ketemu sama temen yang wah ini enteng nih dibagi nih frame-nya, ya udah mau gimana lagi gitu ya. Ya jadi yang kadang orang menilai UL egois itu yang kayak gitu, misalnya kayak ada temen yang konven dia udah nggak kuat tapi kita nggak bantu gitu, atau kita sulit kan bisa kan kita tukar tasnya gitu, atau misalnya temen kita tas kita enteng dan masih cukup kayak misalnya ada barang titipan ya kenapa enggak gitu ya, gitu sih kalau menurut saya sih gitu, dan ngaku-ngaku banget. Dan ya itu yang dibilang egois kadang yang seperti itu pada akhirnya orang jadi menilainya egois ya, nggak mau nolong, nggak mau bagi peralatan gitu. Ya kalau misalnya emang nggak mau misalnya nggak mau ada hal-hal yang seperti itu ya kita mendakinya pisah kita kan maksudnya, dan mereka duluan kita belakangan atau kita duluan. Mudah-mudahan temennya ngerti ya. Cukup ya. Ada lagi bertanya? Ya. Sesuai tema ya Om ya. Kiri ure Om ya. Ya. Yang penting ya. Bagaimana caranya kita kalau lo budget bisa mempunyai gear yang sekiranya murah lah gitu lah ya. Murah gitu ya. Kiri ure itu. Ya. Tapi kok shelter semua bagus ini Om. Bagus nggak masalah, asal murah. Betul. Iya, jangan murah tapi jelek yang mangkal. Iya kan gitu. Ada yang mau pindah lo gadget itu gimana tipsnya Om? Kalau iya kalau misalnya ditanyain tips, kalau misalnya nggak mau beli ya dia iya lah bikin gitu kan. Tapi kalau misalnya Dapat giveaway. kalau melihat gear sekarang kejangkau nggak sih, misalnya kayak untuk satu tas UL rata-rata berapa sekarang ya kan 200 300 ya kan ya, malahan promo Shopee 199 ya. Kalau menurut kayaknya kebanyakan menurut teman-teman sini segitu udah murah kok tas ya, bandingin sama tas konven misalnya yang apa merek-merek Ray, Consumer kayaknya jauh lebih mahal banget. Shelter, tenda memang ada yang murah tapi yang single layer terus fiber ya kan pakai rental ya kan itu juga masih di atas, masih 500-an kali ya. Iya. Berapa? 800. Nggak dapat frame lagi. Iya, dapat frame. Iya. Ya kecuali sendiri kalau tahu. Ya tapi kan secara material kan lebih meyakinkan dibandingin tenda yang harga-harga di bawah 500-an kan. Yang kayak gitu. Kayaknya untuk sekarang sih dibilang gearnya mahal, enggak sih, udah termasuk carry ore kok kayak gini, ya kan? Iya bekas aja. Iya. Carry aja kan. Nah, banyak Iya. Ya, betul. Iya, tapi kadang ada aja jual bekas sama mahal. Mas Jeff. Jual bekas harga baru. Itu kan nggak BU. Iya, kayaknya sih kalau untuk sekarang sih kayaknya udah kejangkau kali ya. Misalnya kayak gini, ngebudgetin untuk satu gear UL 2 juta untuk semuanya mungkin bisa kali ya. Nggak usah buat, ya maksudnya untuk shelter rata-rata di angka berapa sekarang? 800.000 ya, 800, tas 300.000, 1,3, sleeping bag lokalan 700. 300 ada yang bulan-bulan Iya. gitu ada ya? 50. Iya. Mereka baru Nah, ngeluarin itu 300.000 ada kan. baru. Dianggap 1,5 udah dapat semuanya, udah bisa dapat 3 besar.
yang sisanya nanti peralatan konvennya misal kayak kompor itu kan pelan-pelan kan bisa kan? Bisa. Jujur kalau misalnya itu mahalan konven deh kayaknya. Iya. Karena konven itu kalau menurut saya pergantian modelnya tuh lebih cepat dibandingin UL. UL kan itu aja kan modelnya. Tasnya modelnya begitu-gitu juga loh. Paling bedanya bahan gitu. Tapi kalau konven cepat. Ya ngambil contohnya aja kayak misalnya Consina. Carrier tahun ini udah beda seri, tahun depan beda seri. Kalau yang misalnya pengen up to date gitu ke gear, capek juga setiap tahun itu di tas deh. Ya, gitu. Kayak menurut saya sih itu sih sekarang sih udah bukan murah ya, kejangkau. Kalau misalnya dibilang Carrier hore kok. Ya, ada lagi? Kali dua ya ore. Iki pinjol. Pengen well tapi terkendala dana, mungkin bisa di saya full mulai lesit, SB, tas, set, pengimpul nggak sampai 500. Sampai 500 tuh. Bobol toko di mana, Mas? Tapi aja. Iya nih berarti kan? Iya kan? Giveaway. Tuh, kalau yang DIY malah bisa di bawah lagi tuh kan. Berarti modalnya semua bahan ya, cuma bahan mau jahit gitu kan. Iya, gitu. Materialnya kan agaknya kan kuat kan. Sedang lele. Kayak trekking pole dan kayak gitu. Trekking pole ya, cari yang harga murah tapi agak miring-miring. Tapi trekking pole ya, maksudnya bukan pole aluminium gitu, enggak ya, trekking pole. Ya berarti kan tas, dari mulai tas terus shelter ya. SB yang 400 itu. Ya itu. Dingin ya memang dingin. Ya. Semeru dingin. Iya. Masa iya naik gunung nyari panas? Ya. Murah. Menggunakan apa namanya? Itu Thermal. aluminium. Thermal BB itu apa? Blanket itu ya. Di backup sama itu. Iya. Iya murah meriah. Benar. Ya. Kira-kira beneran. Tapi ore ya. Bener. Yang diterapin teman-teman dulu itu sebelum banyak muncul gear-gear UL lokal, yaitu dia DIY, ngakal-ngakalin yang kayak SB Makalu, terus di backup sama Thermal BP, yang kayak gitu, yang teman-teman dulu terapin. Tas dulu sulit ya untuk bayangan tas UL tuh kayak apa gitu ya. Tetap mereka pakai tas-tas Consina yang kayak gitu, jadi cuma pakai DP Consina. Kan DP kan nggak seberat Carrier kan, karena nggak ada frame kan, cuma spon back sistemnya cuma spon gitu aja, jadi lebih ringan dibandingin Carrier gitu. Jadi ngakalin. Tapi kalau sekarang sih nggak perlu ngakalin, ya udah ada semua. Tinggal kalau misalnya memang mau yang lebih low budget, ya itu atau cari second-hand atau DIY masuk akal sih. Enak. Nabung gitu. Ya itu pasti tuh. Ya itu sih, DIY sih ya paling bener deh kalau misalnya, ya kan kalau yang DIY itu DIY untuk diri sendiri ya, maksudnya bukan untuk diperjualbelikan. Kayaknya kan lebih bisa ngitung kebutuhan diri sendiri, misalnya panjangnya shelter, jadi kan lebih optimal kan, misalnya sleeping bag gitu. Ya, ada lagi Figuran. yang mau nambahin? Apa tuh? Gila. Variasi. Aksesoris ah. Pertanyaan terakhir deh, satu pertanyaan terakhir, karena ada sesi selanjutnya. Ada yang bertanya? Monggo. Kalau nggak ada, saya tutup.
Udah cukup ya. Jelinya dijoli apa gimana? Aku gedang gue dijoli. Untuk masalah biskuit itu kan aku masih baru mulai masuk oil kan, masih belum semua. Itu kalau kita pakai standar luar, mereka kan iklimnya, termasuk fasilitasnya kan beda sama kita. Kalau di sana, tauku itu kan setiap pos itu ada sumber air, terus listrik juga ada, cuaca juga beda. Tapi kalau dibandingkan sama yang di Indonesia, yang iklim tropis, seharusnya biskuit itu kan nggak bisa sama. Paham? Apa? Ya, masalahnya menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Itu cara menyikapinya gimana? Contoh misalnya kalau untuk air ya, air itu nggak termasuk biskuit ya, nggak termasuk biskuit. Kalau misalnya listrik, nah durasi pendakiannya berapa lama? Sama kayak orang luar juga yang biasanya true hiker, kadang durasi jalannya mereka lebih panjang dari kita. Hariannya dalam arti hariannya, misal kalau kita ngambil contoh Argo Puro, kita nggak ketemu pemukiman selama berapa lama sih? 5 hari paling kan. Powerbank cukup toh, misalnya yang 10.000 atau 20.000 mungkin cukup itu. Tapi kalau untuk di luar, yang true hiker itu kadang ada yang sampai 10 atau 15 hari mereka nggak ketemu itu. Harusnya kita bisa lebih ringan dong dari 4,5 itu, ya. Mereka bisa lebih berat dari 4,5. Kalau misalnya bicara iklim, ya kita cuma 2, iya kan? Ya kan, antara kemarau sama hujan itu toh. Kebutuhan ekstranya apa? Kalau di kita jas hujan. Tapi kalau di luar 4 musim. Nah, ketemu salju, mereka harusnya ekstra dong, dari mulai sleeping system, dari mulai jaket, itu harusnya lebih dari kita. Tapi mereka bisa 4,5 kilo. Gambarannya kurang lebih segitu. Kayak gitu. Jadi kayaknya sih kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau misalnya baca artikel-artikel luar atau nonton pendakian orang luar ya, harusnya sih kita harusnya bisa lebih ringan dari mereka itu, karena itu iklimnya kita nggak terlalu ekstrem. Oke, kalau misalnya pas musim hujan kita termasuk ekstrem dibandingin di luar. Di luar musim hujannya nggak se-ekstrem kita. Tapi ketika musim dingin, di sana dinginnya lebih ekstrem daripada kita, iya kan gitu. Di rata-rata di luar Kartens deh, suhu di gunung kita rata-rata berapa? 5 paling. Di Rakun kayaknya dingin-dinginnya rasain -1, -2. Ya kalau SB Bulang yang bobotnya 600-700 gram itu masih ngatasi. Tapi kalau di sana -2 itu kayaknya jadi standarnya mereka biasa. 5 itu kayaknya suhu harian ya. Apalagi di Eropa atau di Amerika gitu, kayak suhu harian. Kalau pas deket musim semi sama musim dingin ya, musim gugur kan kurang lebih segitu ya. Ya harusnya sih kalau misalnya kita ngebandingin sama luar, harusnya base weight-nya kita itu bisa di bawah mereka, karena itu kita jauh lebih simpel kalau gear-gear kita. Sebenarnya sih nggak pakem ya. Kalau aku sih lebih melihat gini, biar jelas aja, UL itu yang dikatakan ultralight itu berapa sih bobotnya? Yang 4,5 itu, 4,5. Tapi itu bisa dibilang variabelnya nggak tetap. Karena apa? Kita menyesuaikan gunung-gunung juga. Cuma memang kalau misalnya memang mau lebih fix, ya itu dibikin ketentuan 4,5. Nah, betul. Betul. Ya. Aku sendiri
Oh iya langsung jadi kakak itu. Kamera yang lebih kecil, lebih compact ya. Iya. Ya bisa kayak Darwin itu kan dia juga pakai kamera GoPro. DSLR. Mirrorless. Iya. Mirrorless ya. GoPro lagi. Tapi kan Darwin langsung jawab. Kayak teman-teman juga banyak kok minat. Ya contohnya Mimin Jali ya, Mimin Jali. Dia kan konten juga kan, kadang jalan konten juga. Dia setelah beberapa perjalanan evaluasi pada akhirnya ya cukup deh misalnya handphone sama GoPro juga. Memang hasilnya nggak sebagus kalau misalnya kita pakai mirrorless atau DSLR gitu. Tapi cukup kan kalau misalnya untuk orang nonton nyaman dan pesannya nyampe gitu, ya cukup ya kayak gitu. Sulit kalau misalnya kita kaitkan dengan hobi yang lain. Contohnya itu, hobinya konten dan hasilnya pengen perfect, otomatis peralatannya juga harus bagus gitu. Agak susah kalau misalnya dibilang total keseluruhannya, misalnya jadi 5 atau 6 kilo termasuk peralatan camping. Saya bilang enggak, karena apa? Itu lebih dari 4,5 kilo itu udah gak ML. Nah, gimana caranya supaya bisa konten tapi ML? Jadi peralatan kontennya itu ya dikurangin supaya misalnya contoh kayak cuma pakai GoPro yang kayak gitu. Ya itu lah butuh penyesuaian ya pada akhirnya kan. Kalau misalnya tetap patokan kita video harus perfect itu agak sulit. Karena apa? Kaitannya udah sama hobi lain ya kan ya. Tapi bukan berarti nggak bisa UL. Dia tetap bisa UL, tapi ketambahan peralatan videografi gitu. Itu sih Om kalau menurut saya ya, menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya emang punya pendapat lain monggo nggak apa-apa gitu. Iya kamera ya agak sulit juga. Apa yang pakai cermin itu agak sulit ya. Ya gitu sih Om kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya dibilang 4,5 ya itu jadi patokannya kalau mau UL mau ultrawide 4,5 itu. Kalau misalnya mau ketambahan lain misal untuk pendakian 5 hari ada kekhawatiran mah khawatir nggak cukup, khawatir baju gantinya kurang, khawatir hujan lebat dan kayak gitu, khawatir ponconya tembus nanti yang kayak gitu kan, akhirnya ditambahin tuh barang-barangnya, akhirnya jadi 5 kilo. ML kalau menurut saya bilang itu enggak gitu. Kalau saya punya patokan sih tetap gimana aja. Ya dari awal sih saya melihat ultralight itu 4,5 kilo gitu. Kalau toh misalnya memang dulu sempat ada 7 kilo, ya itu nyesuaiin karena waktu itu alatnya kan masih belum banyak yang bikin kan, agak susah nyari alat ultralight. Menurut saya gitu Om. Mudahan makasih Om. Ya terakhir ya. Makasih banyak untuk semuanya ya. Ya, terima kasih Mas Chris aja ya udah membuka. Mengganggu sekali. Yang sudah membuka mata, pikiran dan hati.